Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Pagi hari yang sangat cerah, begitu indah ini. Hati dan lidah pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat suasana yang penuh dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah ini. Tiada henti lidah berkata alhamdulillah ya Allah. Masih Engkau berikan kepada kami nikmat yang sungguh luar biasa ini. Begitu rasa syukur kita diucapkan dengan lidah, maka hati dan tangan pun, semua badan pun af'alun bil arkan, bergerak untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta, jangan Engkau hilangkan ya Allah keindahan yang begitu luar biasa ini ya Allah, yang begitu nikmat ini ya Allah. Begitulah dalam hati kita. Sehingga di kesempatan ini sesudah melaksanakan subuh keliling dengan para tokoh-tokoh kita, Kementerian Agama, terus beberapa saudara-saudara kita dan pemerintahan, alhamdulillah pagi ini kita berada di tempat yang begitu luar biasa ini. Mudah-mudahan rasa syukur ini selalu bertambah. Yazidu bit ta'ah, bertambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika bersyukur kita kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur kepada Allah, akan Allah tambah nikmat untuk kita. Tapi ketika kita ingkar kepada Allah, kita tidak mau menuruti perintah Allah, kita bermaksiat kepada Allah, maka sungguh Allah akan berikan azabnya. Inna azabillahi syadid. Azab Allah sangat sungguh luar biasa pedihnya. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan untayan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita yang mendengar channel ini selalu lidahnya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan doa kita senantiasa kita bisa untuk bersama Rasulullah dan menjadi orang-orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada kesempatan yang kali yang berbahagia ini, mari kita simak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di dalam hadis riwayat Bukhari, apa kata Rasulullah? Man kana hamluhul akhirah jama'allahu syamlah wa ja'allahu ghina'a fi qalbi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang keinginannya untuk bahagia di tempat yang selama-lamanya, di tempat akhirat, Allah akan berikan syamlah, kekuatan dalam jiwanya. Wa ja'allahu fi qalbih, Allah akan berikan kekuatan iman di dalam hatinya. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kana niyatud dunya farraqa. Jika niat kita, kebahagiaan kita, kita tujukan hanya untuk dunia saja, farraqa, akan Allah cerai-beraikan. Cerai-beraikan kehidupan kita, cerai-beraikan nanti keluarga kita. Semuanya akan datang kalau niat kita untuk hanya menuju keduniaan saja. Tapi ingat, ada hadis lain, tapi sebahagian ulama menyebutkan ini hadis maudhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Jika engkau bekerja, jika engkau berbuat untuk dunia, jika engkau beramal, jika engkau bekerja, ka'annaka ta'ishu abada, ingatlah engkau itu akan hidup selama-lamanya. Wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu pada. Jika engkau beribadah, maka ingatlah seolah-olah engkau akan mati besok. Hadis ini menunjukkan sugesti, dorongan kepada kita bagaimana kita ketika kita beramal ibadah di dunia, ketika kita bekerja di dunia, bukan hanya tujuan kita hanya sebatas di dunia saja. Setiap manusia, apalagi orang muslim, setiap hari dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niatnya dua, tujuannya dua.
Yang pertama bahagia di dunia, yang kedua bahagia di akhirat selama-lamanya. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu tempat yang paling utama yang harus kita gapai kebahagiaan. Maka jika kita mengejar akhirat, maka dunia akan mengikuti, insya Allah. Maka hadirin channel yang menyaksikan ini, ayo kita berlomba-lomba untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, ketika kita di rumah bersama anak-anak kita ajari mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tanamkan tauhid, mengingat Allah kepada mereka. Karena kita lihat beberapa bulan mereka tidak ada belajar agama pun tidak, belajar umum pun tidak. Yang mereka pegang hanya gadget-gadget semata. Maka ingat, tanamkanlah di hati anak-anak kita iman. Jikalau iman mereka itu kuat, insya Allah anak-anak cucu kita nanti akan menjadi generasi-generasi Islami, kan yang menjadi generasi-generasi ukhrawi. Maka di kesempatan kali yang berbahagia ini, pesan singkat di pagi hari yang berbahagia ini, ingatlah tujuan dunia bukan hanyalah sementara. Bukan kehidupan kita bukanlah hanya sementara, akan tetapi setelah dunia ada kehidupan yang paling hakiki lagi, yang paling lama lagi. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, di dalam surah As-Sajdah disebutkan Allah, alfu sanatin min ma'in mahin. Kehidupan di dunia ini bandingnya dengan di akhirat nanti, satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Coba kita bayangkan, Masya Allah. Bahkan ketika sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dibuktikan oleh Allah melalui ayat-ayat Al-Quran. Karena kita yakin dengan Al-Quran, maka keyakinan itu kita tanamkan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Banyak nanti orang-orang yang menyesal, banyak orang-orang yang ingin kembali ke dunia. Ayatnya banyak. Salah satu yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr, waji'a yawma idzim bi jahannam. Maka Allah datangkan mereka menuju neraka jahanam. Allah perlihatkan kepada mereka neraka jahanam. Yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu tidak ada penyiksaan yang sangat sungguh luar biasa kecuali penyiksaan. Bayaqulu, banyak mereka berkata kepada Allah, ya laitani qaddamtu li hayati. Jika seandainya Engkau beri kehidupan kami untuk kembali ke dunia, lihayati, kembali ke dunia, maka akan beramal soleh. Di ayat lain banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal soleh innahum muqinun. Ya Allah, kami sudah melihat neraka yang telah Engkau perlihatkan kepada kami, ya Allah. Kami sudah mendengar, ya Allah, bagikan siksaan neraka itu, ya Allah. Farji'na, kembalikan kami, ya Allah, ke dunia. Na'amal saleh, kami akan beramal ibadah saleh. Innahum muqinun, dengan penuh keyakinan. Tapi pada saat itu tidak ada harapan bagi mereka untuk kembali ke dunia. Kita tidak bisa lagi untuk kembali ke dunia. Maka banyak mereka yang berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, jadikan kalau seandainya kami tidak bisa lagi kami ke dunia, ya Allah, ya laitani kuntu turaba, jadikan kami sebagai tanah, ya Allah. Tapi saat itu tiada lagi harapan bagi mereka untuk kembali ke dunia. Orang-orang yang menyesal waktu di situ, pada saat itu Allah panggil malaikat, mereka dihalau ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga hadis ini dan ayat-ayat yang kita sampaikan ini menjadi sebuah motivasi bagi kita. Wahai para anak-anak muda, ayo kita untuk beramal ibadah. Wahai para saudara-saudara saya, ayo kita kembangkitkan lagi gerakan-gerakan subuh kita. Jangankan sholat subuh kita sudah terbiasa, sholat-sholat yang lain pun akan mudah untuk kita kerjakan. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Semoga motivasi ini menggugah hati kita di pagi ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Taufik wal hidayah. Ila liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.